Siapa berani menyakiti keluarga Hartono? Ayah paman besar sudah datang. Kita selamat. Kakak, akhirnya kau datang. Anak liar ini hampir saja dia membunuhku. Paman besar, dengan kau di sini, tukang babi busuk ini pasti mati. Dan kalian, keluarga Setiawan, bersiaplah untuk dibantai habis. Sekarang bagaimana? Budi Hartono adalah pendekar peringkat 8 dalam daftar pedang ilmu pedang. Patah, tulangnya sangat sempurna. Ilmu pedangnya dibandingkan dengan Hendra Hartono tidak lebih lemah, malah lebih kuat. Kekuatan Budi Hartono sulit diukur. Bertahun-tahun lalu dia tak terkalahkan di Kota Tengah. Xiao Bao berhasil mengalahkan Hendra Hartono. Tapi dia masih muda, tidak mungkin dia bisa bertahan. Meskipun Hendra Hartono hanya terpaut 2 peringkat dari Budi Hartono. Namun di antara 10 besar daftar pedang, setiap peringkat memiliki selisih yang sulit dilewati. Aku lihat keberuntungan si pecundang ini masih bisa berfungsi bagaimana. Cheng Feng, cepat kembali. Budi Hartono, kau tidak bisa mengalahkannya. Ya dengar ibu cepat kembali. Kakak ibu kalian tenang saja. Dia hanya peringkat 8 daftar pedang. Dengan aku di sini, aku tidak akan biarkan mereka melukai kalian sedikit pun. Anak liar yang tidak tahu diri. Dengan serangan diam-diam mengalahkan keponakanku dan adikku lalu sombong. Kau pikir kau pewaris pedang surga. Hari ini orang tua ini akan membuatmu tahu apa itu ilmu pedang sejati, apa itu kekuatan peringkat 8 daftar pedang. Aku sudah beberapa hari bersama mereka. Orang seperti apa aku lebih tahu dari siapapun. Merekalah keluargaku. Tidak perlu orang luar yang memecah belah. Xiao Bao. Dasar bajingan, tahu diri kau tidak memiliki dantian. Perlakuan yang kuberikan padamu sudah seperti orang biasa yang bahkan tak bisa diimpikan. Tampaknya kau memang ingin bermusuhan dengan keluarga Hartono. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan. Karena itu maka aku harus membiarkanmu dan keluarga Setiawan mati bersama. Kau sudah kalah dari Cheng Feng, masih ingin melawan? Aku memang kalah. Tapi keluargaku, keluarga Hartono, belum kalah. Ilmu pedangmu bisa mengalahkan ilmu pedang patah tulangku. Tapi bagaimana dengan pedang surga? Langit. Pedang benar. Lin Qingping yang kami undang akan segera tiba. Dia pernah berguru pada aliran pedang surga. Mempelajari pedang surga, dia adalah master pedang sejati. Lin Qingping dikenal sebagai jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Baru berusia 28 tahun dan hanya dengan jurus pertama pedang surga menjadi peringkat pertama dalam daftar pedang. Masa depannya tak terhingga. Lin Qingping adalah ahli peringkat pertama dalam daftar pedang keluarga Hartono, bahkan bisa mengundangnya. Lin Qingping adalah di dunia persilatan saat ini pendekar pedang paling top. Kabarnya dia telah menguasai jurus pertama pedang surga sampai level sempurna tak terkalahkan. Hahaha. Nama ini terdengar familiar. Sepertinya pernah ku dengar di suatu tempat. Xiao Bao, tunggu Xiao Bao, jangan karena orang-orang ini mengotori tanganmu. Mereka kehilangan kemampuan bela diri tidak akan membuat masalah lagi. Lebih baik kita kirim mereka ke pengadilan. Selama ini mereka melakukan segala kejahatan. Sudah waktunya dihukum oleh hukum. Aku tahu, aku cuma menakut-nakuti mereka. Lu Cheng Feng, bajingan itu menghancurkan masa depanku, merusak kejantananku. Dendam ini tak akan terhapuskan. Sudahlah. Bahkan Lin Qingping pun bergabung dengannya. Dia menguasai jurus pertama pedang surga. Kita tidak bisa mengalahkannya pedang surga.
pedang surga sialan, tidak ada cara untuk melawannya? Kalian ingin balas dendam? Ya, aku ingin. Tolong bantu aku, senior. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang pedang surga yang tadi kalian bicarakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiaobao, apa kamu terluka? Tentu saja tidak. Syukurlah. Xiaobao, kamu? Kamu bisakah kau panggil aku ibu sekali lagi? Ibu. 20 tahun sudah. Akhirnya kita berkumpul kembali. Pedang surgamu, apakah itu dari pendekar Wuzun? Kekuatan sebesar ini, kehormatan perguruan 100 sungai milik keluarga Setiawan. Apa urusanmu? Aku... Bukankah kau mengeluh aku tidak memiliki pusat energi? Ya, kau meninggalkanku selama 20 tahun ini. Apa kau menyesal? Mungkin aku benar-benar salah. 2 tahun sudah berlalu. Murid tidak menyangka suatu hari bisa bertemu guru lagi. Dulu murid mengikuti ajaran guru berlatih dengan tekun. Setelah akhirnya memahami pedang surga, saya segera kembali ke tempat lama. Ingin berterima kasih atas bimbingan guru. Tapi mendapati gubuk di gunung sudah kosong. Itu semua karena setelah kau terkenal, Guru menghilang tanpa jejak. banyak orang mengira aku adalah seorang pertapa agung. Setiap hari datang menggangguku. Mulai sekarang di depan orang lain, jangan beritahu keberadaanku di sini. Baik. Kakak senior? Kakak senior. Siapa kamu? Apa maksudnya? Ade, bagaimana kau tahu aku di sini? Aku dengar dari ayahku kau turun gunung. Khawatir, makanya aku ikut. Murid Lin Qingping memberi hormat kepada paman guru. Wajah kaku ini, apakah ini 5 tahun lalu? Murid yang kau terima itu? Ya, ternyata guru. Kau juga mengakuiku sebagai muridmu. Guru, yang kau ajarkan hari itu, gerakan pertama pedang surga. Murid berlatih siang malam, merasa sudah mulai menguasainya. Aku ingin belajar yang selanjutnya. Tuan muda. Kau saja tidak. Lebih baik kau yang pergi, kakak senior. Saat itu aku masih sombong, bilang tuan muda tidak berguna. Dia adalah pewaris pedang surga. Tuan muda, aku ingin belajar pedang surga. Dik! Jangan main-main. Mas, aku jatuh cinta padamu begitu melihatmu. Aku ingin melayanimu seumur hidup. Nona Liu, jangan. Itu tidak pantas. Aku hanya seorang tukang jagal babi, tidak layak untuk gadis secantik Nona Liu, dan aku sudah punya pujaan hati. Apakah Nona Fang? Aku tidak keberatan. Kamu. Akhirnya kau bertindak, aku berendam sampai kulitku keriput. Kamu. Kau sudah tahu aku satu kelompok dengan mereka. Apa yang kamu akan lakukan? Bukan masih ada 2 kamar? Wanita tadi sangat menakutkan. Kakak, kamu begitu kuat, harus melindungiku.
Dan kamu dulu selalu menemaniku tidur. Kamu sudah gadis berusia 18 tahun. Sudahlah, tidurlah bersamaku. Kakak memang menyayangiku. Hei, apa yang kamu lakukan? Tidur di lantai. Kalau tidak, kamu tidur di kamarmu sendiri. Baiklah. Siapa bilang aku tidak masuk dalam daftar pedang? Itu tidak membuktikan bahwa aku punya kemampuan untuk masuk. Hahaha, bawa 2 pisau jagal, berani-beraninya mengaku sebagai pendekar pedang. Aku sudah bertahun-tahun di dunia persilatan, belum pernah melihat hal sekonyol ini. Silakan kembali. Bukankah kamu bilang sebelumnya? Batu uji pedang juga bisa diverifikasi? Ya. Tapi kamu? Apakah kamu ada di daftar pedang? Tentu, aku peringkat 98 di daftar pedang. Jika aku mengalahkannya di sini, apakah itu membuktikan bahwa aku juga punya kemampuan daftar pedang? Boleh masuk. Itu bisa saja. Kalau begitu, adu di batu uji ini. Jika kedalaman tebasanku lebih dalam 1 cun darinya, biarkan kami masuk. Bagaimana? Anak muda yang sombong, seorang tukang daging berani menantangku? Terserah kamu, akan kubuat kamu kalah dengan puas. Empat kaki 8 cun. Giliranmu. Hahaha, pisau jagal diasah setajam apapun, percuma juga. Batu uji ini terbuat dari besi hitam 1000 tahun, hanya bisa ditembus dengan energi pedang murni. Lebih 1 inci darinya. Aku menang. 4 kaki 9 inci. Memang tepat lebih 1 inci. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Sudah kubilang, kami punya kekuatan untuk masuk daftar pedang. Maaf, saya kurang tahu. Silakan masuk tuan-tuan. Maaf atas kekurang ajaran tadi. Mohon dimaklumi. Gao Changlan menang. Bukankah ilmu bela dirinya sudah dihilangkan? Memang agak mencurigakan, tidak. Seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian. Gerakannya aneh dan menyeramkan. Tidak seperti jalan yang benar. Sepertinya dia melatih sesuatu, ilmu sesat. Sampah. Teknik pedang yang sangat licik dan aneh. Di dalamnya ternyata mengandung aura jahat yang merusak. Lin Qingping, kamu tidak mengira itu hanya dengan yang dasar, gerakan pertama pedang surga, bisa mengalahkanku, kan?
Peringkat 1 daftar pedang, biasa saja. Pendekar Lin ternyata terluka. Mustahil. Anak itu Gao Changlan, ilmu sesat apa yang dia latih? Bagaimana rasanya tebasan putus asmara milikku? Ilmu yang dilatih orang ini, sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Tebasan putus asmara. Belum pernah dengar, itu hanya ilmu sesat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jalan sesat seperti ini tidak ditolerir oleh jalan yang benar. Tebasan putus asmara, memutuskan cinta dan nafsu, memutuskan semua ikatan, barulah memperoleh kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, kamu murid dari seorang wanita yang tidak berguna. Keterlaluan. Jangan begitu semuanya. Aku sudah tua. Sudah lama tidak campur urusan dunia. Hanya ingin ketenangan. Persaingan daftar pedang ini seharusnya diserahkan pada generasi muda. Selesai. Bertahun-tahun menipu dan pura-pura. Tak kira kali ini ketahuan. Andai tahu anak ini begitu sulit, aku tidak seharusnya mengejar nama palsu. Aku lihat sampai kapan kau pura-pura. Bapak, aku masih baru dan belum berpengalaman. Sangat membutuhkan orang hebat seperti Bapak untuk memberi petunjuk. Mohon bimbingan sedikit. Hahaha, karena kalian semua begitu antusias, aku akan terpaksa memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Namun keajaiban pedang surga tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalian perhatikan baik-baik. Pedang surga adalah akar langit dan bumi, awal dari segala sesuatu. Angin bergerak, pedang bergerak, hati bergerak, energi bergerak, tanpa bentuk, tanpa wujud, memutus sebab akibat. Hati menyatu dengan pedang, pedang menyatu dengan niat, niat menyatu dengan langit. Hahaha. Bapak, apakah Bapak benar-benar futon? Kalau bukan aku, apa kau? Kau bocah, jangan menuduh sembarangan. Aku memang benar. Tapas. Ilmu bela diri Bapak sepertinya palsu, kan? Jangan, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bukan futon. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bukan futon. Aku hanyalah seorang penipu yang mengaku-ngaku. Kau orang besar, jangan ingat kesalahan kecilku. Ampuni aku. Ini tidak mungkin. Ternyata dia penipu. Pantas saja tadi dia teknik pedangnya begitu lebay. Tidak karuan. Sial, berani-beraninya memalsukan pedang surga. Menipu kita semua. Penipu. Kau masih belum mau mengaku? Aku mengaku. Aku biasanya memberi orang lihat wajah dan ramal nasib. Suatu hari tiba-tiba terpikir, lagi pula pedang surga sudah lama tidak muncul. Ya sudah, aku manfaatkan untuk cari uang. Sesederhana itu. Iya, aku juga tidak menyangka suatu hari bisa menipu Bapak. Bunuh dia, berani-beraninya memalsukan futon. Kalian mau apa? Kau pikir? Pertama, pedang surga muncul dan menarik perhatian. Lalu ada yang datang untuk membunuhku. Seorang penipu berani-beraninya membuat keributan sebesar ini. Rasanya ada yang terlewat. Kamu mau pergi? Adik, bukankah kamu sudah pulang? Kalau nggak datang, nggak ketemu dong. Adek, dulu kamu nggak pernah pakai wewangian. Kenapa hari ini tiba-tiba pakai wewangian? Biar suasana lebih hidup. Kakak, kamu nggak suka? Nggak suka. Kayaknya wewangian ini ada masalah ya. Gimana caranya kamu tahu itu aku? Adikku nggak seperti kamu, yang manja dan dibuat-buat. Di mana adikku? Kalian urus diri sendiri dulu. Tutup titik-titik akupuntur. Kamu pikir hanya wewangian ini yang bermasalah? Anggur yang sudah dikasih bubuk pelumpuh. Gimana rasanya? Bubuk pelumpuh di anggur itu dikombinasikan sama wewangian ini. Jadi racun yang sangat mematikan. Kamu pasti nggak bisa nahan. Aku tanya sekali lagi. Di mana adikku? Tuan tolong. Lama tak jumpa.
Keluarga lu harus datang ya. Aku akan menjamu kalian dengan baik. Cheng Feng, jangan bergerak sembarangan. Oh. Aku tidak berguna. Ayah, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan kakak senior? Cara. Bukannya tidak ada. Mohon guru memberitahu. Guru dulu pernah memberikan saya satu pil bernama pil pembersih sumsum, dan kamu seluruh tubuhmu adalah tubuh suci darah naga di Dantian sangat langka dalam 1000 tahun. Asal kamu meminum pil ini, maka bisa memperbaiki meridianmu yang putus, bahkan bisa membersihkan sumsum dan meridian, membuat pedang surgamu naik ke level lebih tinggi. Kalau begitu cepat berikan padanya. Tapi cara ini membutuhkan bantuan dari seorang praktisi bela diri dengan kekuatan internal 100 tahun. Kekuatan internal 100 tahun ini harus dari seorang praktisi bela diri yang rela memberikan dengan ikhlas, tidak boleh ada paksaan sedikit pun. Jika tidak, kekuatan internal akan berbalik, penerima dan pemberi keduanya akan terancam nyawa. Tidak ada cara lain? Cheng Feng, yang bisa kakak berikan padamu sekarang hanya energi dalam tubuhku ini. Asalkan kau baik-baik saja. Kakak, energi dalamku juga untukmu. Lagi pula kau sudah yang terkuat di dunia. Nanti kau lindungi aku saja. Terima kasih semuanya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Kau sekarang adalah keluarga setiawan, satu-satunya harapan. Hanya kau yang bisa menyelamatkan ibumu. Aku sudah tua, menyimpan energi dalam juga tidak berguna. Akan kubantu kau. Pil pembersih sumsum dipadukan dengan energi dalam 100 tahun, ditambah dengan Cheng Feng sendiri yang berbakat luar biasa. Kali ini pasti akan terlahir kembali dari api, kekuatannya akan terobos lagi. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana? Kabar buruknya adalah putramu sudah menjadi orang lumpuh. Apa yang kalian lakukan pada Xiaobao? Meridiannya rusak semua. Menurutmu dia bisa apa lagi? Tentu ada juga kabar baik. Jamuan pemimpin persilatan sebulan lagi. Jika sampah itu nekat datang, keluarga kalian semua bisa berkumpul di alam baka. Kalian tidak akan berhasil. Kita lihat saja nanti. Xiaobao. Kenapa? Tidak suka? Kamu menganggapku tidak mampu? Kamu bukan tidak mampu. Kamu tidak punya... Mau apa? Lepaskan aku. Seisoran. Bawa wanita murahan ini dan kubur hidup-hidup. Tuan Gao, kumohon lepaskan aku. Aku keberatan. Xiaobao, kamu kok bisa datang? Lu Cheng Feng, kamu pecundang yang urat nadinya putus. Berani datang cari mati? Sungguh tidak tahu diri. Kau datang sendiri, itu bagus. Menghemat usahaku. Ibu jangan takut, Xiaobao datang menjemput ibu pulang. Xiaobao, kenapa kamu sebodoh ini? Berisik, kalian benar-benar ibu dan anak yang mesra. Anggap aku tidak ada, sekarang aku akan membuatmu kembali menjadi pecundang. Jangan. Lu Cheng Feng, tebasan putus asmaraku telah mencapai tingkat tertinggi. Bagaimana sampah sepertimu bisa mengalahkanku? Hari ini adalah hari kematianmu. Xiaobao. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Aura ini mustahil, aku benar-benar tidak bisa membaca bajingan ini. Bajingan bersiaplah mati. Kamu ilmu pedang macam apa ini? Pedang surga jurus ke-9. Mustahil. Kau benar-benar melampaui 8 jurus asli pedang surga dan menciptakan jurus ke-9. Apa susahnya? Pedang surga tidak mencari jurus melainkan hati yang murni. Sedangkan kau sudah lama dibutakan oleh kekuasaan dan ambisi, tentu tidak akan mengerti esensi pedang surga. Alasan hanya alasan. Bersiaplah mati. Lu Cheng Feng, berani-beraninya kau bertindak. Aku akan bunuh perempuan jalang ini. Ibu. Bahkan jika kau menciptakan jurus ke-9 pedang surga, apa yang bisa kau lakukan? Ibumu masih ada di tangan kami. Letakkan pedangmu, hancurkan kemampuanmu sendiri, dan aku akan melepaskan ibumu. Jangan sekali-kali. Apakah jika aku menghancurkan kemampuanku, kalian akan melepaskan ibuku? Benar. Tidak. Xiaobao. Ibu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Xiaobao dalam hidup ini bisa bertemu denganmu sekali lagi sudah menjadi keberuntungan terbesarku. Aku tidak akan pernah menjadi beban bagimu. Xiaobao, hiduplah dengan baik. Ibu, apa yang akan kau lakukan? Ibu. Ibu. Seperti gurumu yang seorang martial supreme. Dengan pedang surga mendominasi sepanjang zaman, membuat daftar pedang, menundukkan semua pendekar pedang. Sedangkan kamu baru berlatih belasan tahun. Pedang surgamu sudah jauh melampauiku. Itu juga karena gurumu yang hebat. Guru, murid punya permintaan. Kali ini ingin turun gunung mencari keluarga. Saat itu ketika menemukanmu di alam liar, kamu masih dalam gendongan. Yok ini. Seharusnya ini dari keluargamu, peninggalan sebagai tanda. Ingat, kamu adalah pewaris pedang surga. Satu tebasan pedang keluar, tak ada yang selamat. Di bawah gunung, hati manusia sulit ditebak. Jangan sembarangan bertindak. Jika tidak, akan menimbulkan kepanikan di dunia persilatan. Murid mengerti. Pedang Cheng Feng masih menahan diri. Dia sepertinya tidak memiliki dantian. Tidak bisa menggunakan energi internal. Tapi dia adalah yang langka dalam 1000 tahun, tubuh suci darah naga. Tidak hanya kekuatan tak terbatas, juga bisa menyerap energi internal tanpa batas di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Ayah, ibu. Lu bagaimana aku bisa menemukan kalian? Lu Jiwei. Kali ini kau tidak bisa lari. Dia juga bermarga lu? Rendah dan tidak tahu malu. Kalian ternyata sengaja memancingku ke sini. Kau adalah putri sulung keluarga Lu. Kalau tidak pakai sedikit tipu daya, bagaimana saat kau sendirian menghabisimu? Keluarga Hartono demi merebut posisi perguruan pertama keluarga Lu, sampai tidak segan menggunakan cara kotor seperti ini. Masih ada sedikit pun moralitas pendekar? Moralitas bisa dimakan? Ini urusan antara dua keluarga kita, jangan libatkan orang tak berdosa. Biarkan adik ini pergi.
Di ambang hidup mati masih peduli orang lain. Gadis ini memang baik hati. Hanya tukang jagal babi yang bau. Mati pun pantas. Justru kau, tampangmu masih muda. Adik kecil, aku akan menahan mereka. Kau cepat lari. Selanjutnya, Giliranmu. Kamu sudah bangun? Dick, orang-orang tadi, apakah mereka melukaimu? Tidak. Syukurlah. Tapi bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Aku tumbuh di gunung, meski tanpa dantian dan tenaga dalam, tapi kakiku cukup kuat. Waktu itu aku memanfaatkan kekacauan dan menggendongmu kabur. Begitu rupanya. Terima kasih, Dick, telah menyelamatkanku. Padahal ini pertama kali bertemu. Kenapa merasa begitu akrab? Sekarang pun tidak tahu di mana keluargaku. Antar dulu Nona ini pulang. Seandainya dulu ayah tidak mengirim adik pergi, dia pasti sudah sebesar ini. Nona, kau tinggal di mana? Perguruan 100 sungai. Para leluhur mohon lindungi Xiaobao di luar dengan selamat dan damai. Jika dia mengalami kesulitan, hukumlah aku, ibunya ini. Orang tak berguna tanpa dantian pasti sudah mati di luar. Nyonya kepala keluarga, Nona sudah pulang. Terima kasih, pendekar, telah menyelamatkan putriku. Tidak perlu. Aku dan Nona lu sudah seperti kenalan lama. Hanya bantuan kecil. Boleh tanya, pendekar datang ke Kota Muara untuk urusan apa? Aku sebelumnya tinggal di gunung bersama guru. Sehari-hari mencari nafkah dengan menyembelih babi. Kali ini datang ke Kota Muara mencari orang tua kandungku. Tapi tidak tahu di mana mereka tinggal. Hanya bisa mencari dengan giok ini. Xiaobao, giok ini dibuat oleh ibu sendiri. Kamu harus tumbuh dengan selamat dan damai. Perguruan 100 sungai tampaknya sudah punya penerus. Mustahil. Dia tidak punya dantian. Keluarga lu berdiri di dunia dengan ilmu bela diri. Perguruan 100 sungai, apalagi perguruan bela diri nomor 1 di kota tengah. Sekarang aku baru saja menjabat sebagai kepala perguruan. Jika orang luar tahu aku punya anak-anak laki-laki tak berguna tanpa dantian, di mana martabat keluarga lu? Lu Zhenshan, Xiaobao adalah darah dagingmu sendiri. Darah daging sendiri? Buang saja sampah ini. Bilang keluar bahwa melahirkan bayi mati. Aku Lu Zhenshan tidak punya anak laki-laki sampah seperti ini. Tidak, Xiaobao. Kembalikan anakku padaku. Xiaobao, kembalikan anakku padaku, Xiaobao. Kami. Pendekar Lu, menyelamatkan putriku berhutang budi pada keluarga Lu. Mengapa tidak tinggal beberapa hari saja soal mencari orang tuamu? Keluarga Lu pasti akan membantu sekuat tenaga. Silakan pendekar Lu. Kalau begitu, saya mengganggu. Tadi saat mengeluarkan giok, reaksi Nyonya Lin sepertinya sangat terguncang. Aku juga merasa ada kedekatan alami dengannya. Apa mungkin dia mengenalku? Giok itu buatanku sendiri. Aku pasti tidak salah lihat. Dia pasti anakku, Xiaobao. Kenapa kau tidak biarkan aku mengakuinya? Dia ternyata adikku? Apa yang mau diakui? Dulu kusuruh kau punya anak lagi kau tidak mau. Sekarang begini jadinya, seorang tukang babi kau tidak malu, aku juga malu.
Kalian berdua tidak boleh mengakuinya. Kalau tidak, aku akan membunuh sampah itu. Batu gerbang surga terbuat dari besi hitam paling keras di dunia di seluruh Daxia, hanya pendekar pedang nomor 1 yang bisa meninggalkan goresan di atasnya. Ayo kita latihan pedang saja. Hei tukang babi, apa kau pernah latihan pedang? Belum pernah. Sudah kuduga bahkan tidak punya dantian lengan kecil seperti itu yang bisa kau lakukan cuma menyembelih babi. Aku peringatkan kau jangan mengira karena menyelamatkan Nona kau bisa menumpang di keluarga Lu. Kau sampah yang cuma bisa menyembelih babi dan kami bukan dari dunia yang sama. Lebih baik kau pergi sekarang. Kalau tidak salah, ingat yang memintaku tinggal adalah keluarga Lu, kan? Guru benar dunia di luar gunung penuh tipu daya. Sungguh kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sesulit itukah? Biarkan aku coba. Tuan Muda Setiawan, aku sudah menyiapkan beberapa pakaian untukmu. Coba lihat apakah pas atau tidak. Keluarga Hartono mengincar kita gelar perguruan terbaik, tak lama lagi mereka mungkin datang menantang. Selama Ziwei cedera, kalian juga tidak boleh lengah. Hari ini aku bersamanya akan memimpin latihan kalian. Baik, Tuan. Batu gerbang surga. Bagaimana batu gerbang surga bisa menjadi seperti ini? Potongannya rapi ini terbelah oleh satu tebasan pedang. Bahkan pendekar peringkat 1 dalam daftar pedang pendekar terkuat mengerahkan seluruh kekuatan hanya di batu gerbang surga meninggalkan bekas sedalam 1 inci. Orang ini bisa membelah batu gerbang surga menjadi 2 kekuatannya jauh di atas pendekar peringkat 1 pedang. Jika bisa mendapatkan bantuannya, tidak perlu takut pada keluarga Hartono yang jahat. Dengan begitu, perguruan 100 sungai juga akan kembali ke puncak mempertahankan reputasi teratas di kota tengah. Ya, tapi orang hebat seperti itu sekarang ada di mana? Hari ini yang datang ke keluarga Setiawan hanya Cheng Feng. Mungkinkah dia? Anakku sudah dewasa. Nyonya, kenapa menangis? Tadi mata kemasukan angin. Tidak apa-apa. Pakaiannya cocok? Pas. Kenapa melihatnya sedih hatiku juga terasa sesak? Ku dengar kau bertahun-tahun di gunung. Apakah gurumu baik padamu? Apakah ada sesama murid yang mengganggumu? Guruku cukup baik padaku. Hanya saja di hatiku aku masih khawatir pada keluargaku. Terutama ibuku. Ingin mencarinya bertanya kenapa dulu melahirkanku tapi meninggalkanku. Anak adalah daging yang lahir dari rahim ibu. Bagaimana mungkin ibumu tidak mencintaimu? Selama ini pasti dia juga mencarimu. Kau tidak menyalahkannya. Lihat, kau terlalu kurus. Laki-laki harus banyak makan, supaya tubuh kuat, perjalanan jauh. Kue-kue ini semua ku buat sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau suka, bawalah semuanya. Pakaian-pakaian ini juga ku buat sendiri. Saat dingin, ingatlah untuk menambah pakaian. Nyonya, kau sangat baik padaku andai kau adalah ibuku. Sebenarnya, akulah ibu. Hei, orang keluarga Setiawan belum habis mati rupanya. Nyonya Lin, apa yang ingin ibu katakan tadi? Orang dari keluarga Hartono datang. Xiao Bao tidak memiliki dantian. Jangan sampai terlibat dalam masalah ini.
Tidak apa-apa, saudara Lu. Bawalah barangmu dan pergilah dulu. Di belakang rumah keluarga Lu ada jalan kecil. Kau bisa pergi dari sana. Meskipun Tuan Besar Lu sepertinya tidak terlalu suka padaku, tapi Nyonya Lin baik padaku. Aku harus mengikuti dan melihat. Saudara muda Lu, kenapa kau belum pergi? Kau tidak memiliki dantian. Kau tidak bisa ilmu bela diri. Sebaiknya pergi secepatnya, agar tidak terkena dampaknya. Benar, kau tukang jagal yang tidak berguna. Jangan ikut campur urusan antar pendekar. Ayo. Hari ini jika tidak menyerahkan gelar perguruan bela diri nomor 1, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Gao Changlan, kau anak muda berani masuk ke rumah keluarga Lu tanpa izin. Ayahmu mengajarmu seperti itu? Tidak sopan. Aturan? Lu Zenshan, kau masih mengira keluarga Lu masih seperti 20 tahun yang lalu? Hendra Hartono, kau juga datang? Anakku masih muda. Sudah berada di peringkat 19 daftar pedang. Adalah seorang jenius yang luar biasa. 2 hari yang lalu putrimu kebetulan berhasil melarikan diri. Hari ini tidak akan seberuntung itu. Cepat menyerah. Serahkan gelar nomor 1 di kota tengah. Mungkin kami masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Jika tidak, karangan bunga ini segera bisa digunakan supaya tidak perlu menyiapkan mendadak, terlalu terburu-buru. Tidak masuk akal. Perguruan 100 sungai diwariskan turun-temurun. Reputasi 100 tahun. Bagaimana bisa dengan mudah diserahkan? Keluarga Lu kalian sekarang tinggal mulut saja yang keras. Selama ini murid-murid keluarga Lu banyak yang tewas dan terluka. Sudah tidak ada penerus. Karena kalian tidak rela papan nama ini, maka aku akan mengantarmu mati sendiri. Berani terima tantangan duel hidup mati? Menentukan siapa yang lebih hebat juga menentukan hidup mati. Jangan bilang aku menindas keluarga Lu. Jika bisa mengalahkan anakku Changlan, aku akan pergi dari sini. Tapi jika kalian kalah? Aku tidak hanya menginginkan perguruan 100 sungai milikmu, tetapi juga semua anggota keluarga Lu menghancurkan ilmu bela diri mereka sendiri. Pergi dari kota tengah. Hidup mati di tangan Tuhan. Bagaimana kalian sampah keluarga Lu ini? Berani terima? Meskipun Gao Changlan jauh di bawah ayahnya, tapi dia peringkat dalam daftar pedang, nomor 19. Bahkan Nona besar, hanya peringkat 30 dalam daftar pedang. Naik ke atas itu bunuh diri. Benar, apa yang harus dilakukan? Dasar pengecut. Kalau tidak berani bertarung, merangkak di bawah selangkanganku. Aku akan bertarung denganmu. Gerakan pedangmu terlalu lambat, setiap gerakanmu penuh celah. Kau ini tukang babi. Apa kau tahu ilmu pedang? Pura-pura jadi ahli. Orang tua mati. Keluarga Setiawan sudah jatuh sampai harus pakai tukang daging. Orang tak berguna tanpa dantian mana pantas jadi murid keluarga Setiawan? Sudah, jangan banyak bicara. Kalahkan dulu Adi Nugroho. Ilmu pedang Gao Changlan terkenal keras dan kuat. Memang ayunannya lambat. Tapi Cheng Feng tak punya dantian. Tak bisa belajar bela diri. Kenapa dia bilang banyak celah? Sampah. Ilmu pedangmu jelek banget. Bagaimana bisa cari nafkah? Meski tebasan Gao Changlan berat, gerakannya terlalu lebar. Adi Nugroho, jangan lawan paksa. Hindari serangannya, serang kaki kirinya. Pasti bisa mematahkan jurusnya. Terima kasih, kakak senior. Bagus, cara mematahkan ini pun aku tak lihat. Pantas saja kau murid utama keluarga Setiawan. Mereka langsung masuk jebakan orang. Harus cari cara mengingatkan mereka. Kenapa siku kanan tiba-tiba mati rasa? Padahal belum potong babi hari ini. Sekarang setiap 3 tebasan harus istirahat ambil napas. Siku tak kuat. Dasar sampah, sampai gemetar ketakutan. 3 tebasan lalu ambil napas.
Setiap 3 tebasan, siku kanan Gao Changlan akan mengendur. Tangan yang pegang pedang sedikit longgar. Saat itulah waktu terbaik menyerang. Celahan Gao Changlan memang di siku kanan. Ayah berlatih pedang 40 tahun pun tak lihat itu. Ketajaman mata sebegitu. Apa benar Cheng Feng tak bisa pedang? Adi, dengarkan aku. Tebas kaki kirinya. Baik. Bodoh, ini sengaja aku kasih celah. Kaki kiriku sangat stabil. Ayo. Tidak seharusnya. Bagaimana bisa salah? Kau berani disebut kakak senior? Benar-benar menjerumuskan adik junior. Jika dia mati, itu semua karena dirimu. Kamu Aku yakin tidak salah lihat. Baru saja. Pasti karena tenaga Adi tidak tepat. Datang lagi satu yang mencari mati. Hahaha. Lu Zenshan, keluarga setiawan kalian benar-benar tempat penampungan barang rongsok. Hanya mengajari murid-murid tidak berguna saja belum cukup, masih menyisakan seorang tukang jagal. Kalau di keluarga Hartono, menjaga pintu pun aku malu. Tushi, setelah Gao Changlan menebas 3 kali, saat bilah pedang sedikit bergeser, serang siku kanannya. Nona dari keluarga setiawan masih punya sedikit ketajaman mata. Tidak ada cara. Harus coba apa yang dikatakan Nona besar. Tebasan pertama. Tebasan kedua. Tebasan ketiga. Sekarang. Aduh. Tanganku. Baik, pantas saja kau putriku Lu Zenshan. Ternyata dia benar, tapi Cheng Feng jelas tidak memiliki dantian. Tidak bisa belajar bela diri. Hendra Hartono, kau kalah. Cepat bawa orang-orang ini tinggalkan keluarga Lu. Kalah, aturan dibuat oleh yang kuat. Tadi anakku melawan 2, tenaganya terkuras, baru kalian menang. Menang secara tidak sportif. Sekarang lawan kalian adalah aku. Kau ingkar janji. Kau seorang yang lebih tua, merendahkan diri bertarung dengan junior, tidak takut ditertawakan oleh para pendekar? Tertawa? Orang mati tidak bisa tertawa. Inilah peringkat pedang peringkat 10 tertinggi. Kakak senior, bahkan tidak bisa bertahan satu serangan. Keluarga Lu 20 tahun lalu. Masih pantas disebut nomor 1 di kota tengah, tapi bertahun-tahun telah berlalu, sudah lama merosot. Kalian para semut maksa bertahan dengan papan nama usang ini. Tidak mau menyerahkan perguruan, jangan salahkan aku jika kejam. Kau tua tapi tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika tidak peduli lagi. Lu Zenshan, selama ini demi menghidupi keluarga Lu, kau sibuk berkelana. Masih sanggup angkat pedang? Lebih dari cukup untuk menghadapimu. Kepala keluarga Lu tidak akan bertahan 5 jurus. Kau, tukang jagal di sana, bicara seenaknya. Kepala keluarga, siapa kau, sampah yang tidak bisa bela diri, berani mengomentari di sini. Cukup, saudara Lu adalah tamu terhormat keluarga kami. Kakek tua, kau benar-benar lemah. Siapa lagi dari keluarga setiawan yang bisa mengalahkan ayahku? Mending kalian semua maju sekalian. Aku maju. Ziwei? Ayahmu saja kalah, jangan kau, jangan. Ibu, aku anggota keluarga setiawan.
Meskipun kalah, aku harus tetap maju. Kau hanya peringkat 30 di daftar pedang, masih ingin melawan ayahku? Mending mengaku kalah. Lihat, kau cewek cantik lumayan. Bagaimana jika ku jadikan kau selirku? Mimpi. Anakku bisa menyukaimu adalah kehormatanmu. Jika kau patuh pada anakku, aku akan menyelamatkan nyawamu. Meskipun aku mati, aku tidak akan tunduk pada keluargamu Hartono. Kau cari mati. Shiwei. Apakah hari ini sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Setiawan? Tidak bisa. Hendra Hartono benar-benar akan membunuh Jiwei. Cheng Feng, aku istri kepala keluarga Setiawan. Keluarga Setiawan dalam bahaya. Aku harus maju. Giok ini? Sebenarnya akulah ibu yang kau cari. Penyesalan terbesar ibumu seumur hidup adalah saat kau lahir, tidak bisa melindungimu, bisa bertemu denganmu sebelum mati, tahu kau hidup dengan baik. Ibu sudah cukup puas. Sekarang urusan keluarga Setiawan tidak ada hubungannya denganmu, kau tidak memiliki dantian, cepat pergi. Tidak heran aku merasa dia begitu akrab, ternyata dia benar-benar ibuku. Ibu. Aku maju. Tampaknya kalian sekeluarga tidak akan menyerah sebelum mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Kalian benar-benar menyerang diam-diam ya. Sampah, bawa pisau babi aja berani naik. Belum pernah bunuh orang kan? Sudah kubilang aku tukang jagal. Tentu saja aku cuma bisa membunuh babi. Keluarga lu benar-benar kehabisan orang. Sampai-sampai ngirim tukang jagal untuk bertarung. Mau lihat kamu mati sia-sia. Cheng Feng, cepat turun. Ibu sudah menunggu 20 tahun. Akhirnya bisa bertemu kamu. Tidak tega melihat kamu celaka. Kamu berani melawan perintah gua? Mengakui bocah sialan ini. Lu Cheng Feng, jangan kira karena ibumu bilang yang sebenarnya. Kamu jadi anggota keluarga lu. Kamu tukang jagal sampah. Cepat turun dasar gue suruh. Jangan memalukan di atas sana. Aku tidak pernah bilang aku anggota keluarga lu. Aku bertarung untuk ibuku dan kakak perempuanku. Ternyata tukang jagal ini masih tuan muda keluarga lu. Lu Zenshan, kupikir kamu juga pendekar pedang terkenal. Kalau aku jadi kamu, melahirkan anak yang tidak punya dantian langsung dicekik sampai mati. Pantas keluarga lu lemah. Mungkin kena sial dari sampah ini. Kamu... Xiaobao, ibu minta maaf padamu. Cepat pergi. Cheng Feng, kakak masih bisa bertarung. Cepat pergi. Ibu, kakak. Sekarang aku sudah kembali. Serahkan sisanya padaku. Bawa pisau babi jelek. Pura-pura apa? Lihat, ayahku akan menghancurkanmu dulu. Lalu aku di depanmu, mempermainkan kakak dan ibumu sampai mati. Kalian cari mati. Sayangnya kamu bawa pisau babi. Tidak bisa melindungi siapapun. Pisau babi. Dia khusus untuk membunuh binatang sepertimu. Berani memaki gua? Bukankah si tukang babi ini tidak punya dantian? Lalu energi pedang tadi itu apa? Aura seperti ini belum pernah kulihat.
Mungkin jika dibandingkan dengan pedang surga, juga tidak kalah. Lu Chengfeng hanyalah seorang tukang daging. Sekuat ini? Apa aku salah lihat dulu? Tidak mungkin. Pasti dia hanya beruntung. Bisa mengalahkan peringkat 10 daftar pedang. Pantas saja Cheng Feng bisa melihat celah Gao Changlan. Kita bisa meninggalkan Lost Man. Tidak sesederhana yang dia katakan. Kamu bilang tadi, siapa yang cari mati? Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Kamu tidak layak tahu. Kamu, apa yang mau kau lakukan? Tapi kalian berani menyakiti dan menghina keluargaku? Harus menanggung akibatnya. Jangan mendekat, aku tuan muda keluarga Hartono. Kamu tahu siapa pamanku? Budi Hartono, peringkat 8 daftar pedang. Dia akan segera keluar dari pengasingan. Bukankah hanya peringkat 8 daftar pedang? Kedengarannya biasa saja. Bahkan jika pamandamu adalah peringkat 1, dia juga tidak bisa melindungimu. Siapa yang berani menyakiti anggota keluarga Hartono? Apa ini benar? Apa aku tidak salah lihat apa? Dia benar-benar mengalahkan Budi Hartono, peringkat ke-8 dalam daftar pedang. Apa aku benar-benar salah? Tidak mungkin. Bagaimana kakakku bisa kalah dari tukang daging yang tidak memiliki dantian ini? Pasti dia menggunakan tipu daya. Kamu jelas-jelas sampah tanpa dantian, bagaimana bisa memiliki kekuatan batin yang begitu dalam? Ini tidak mungkin. Tebasannya ini benar-benar menghabiskan 30 tahun kekuatan batinku. Tidak, aku harus mengundang tuan itu. Itu karena pandanganmu terlalu sempit. Kamu jago bela diri, lalu bagaimana? Keluarga Setiawan sudah berada di ujung tanduk. Kamu bisa melindungi mereka untuk sementara, tapi tidak mungkin dari banyak pendekar keluarga Hartono yang mengepung. Kamu bisa bangkit? Sayang sekali kamu si tukang babi bagi keluarga Setiawan. Kamu benar-benar beban, hahaha. Meskipun perkataan Changlan tidak enak didengar, tapi itu kenyataan. Ibumu sangat merindukanmu. Apakah dia mencarimu selama 20 tahun? Bukankah dia juga membencimu karena kamu sampah? Licik dan keji. Bukan begitu, Xiaobao. Jangan dengarkan omongan mereka. Apa? Ibuku benar-benar juga membenciku? Xiaobao, jangan percaya padanya. Ini urusan keluarga kami. Kalian orang kecil tidak berhak ikut campur, bergosip. Xiaobao, ibu minta maaf padamu. Kau menderita bertahun-tahun. Kau wajar membenci ibu. Tapi Xiaobao, kau harus percaya. Hati ibu padamu tidak pernah berubah. Aku salah besar. Keputusanku untuk meninggalkanmu. Jika kau punya dendam, langsung ke aku saja. Tapi ibumu dan kakakmu dan keluarga Setiawan membutuhkanmu. Saudara muda Setiawan, orang-orang ini hanya bicara soal ikatan keluarga, apalagi yang bisa mereka berikan padamu. Bakatmu luar biasa tak tertandingi, terjebak di keluarga Setiawan yang kecil ini sungguh disayangkan. Lagi pula mereka hanya melahirkan tanpa membesarkanmu, lebih baik bergabung dengan keluarga Hartono. Aku akan menjadikanmu tamu kehormatan, ditemani wanita cantik, kekayaan dan kemewahan tak terbatas. Saat itu kita berdua bersatu menguasai dunia persilatan. Bukankah itu menyenangkan? Adikku tidak akan percaya omong kosong sampah sepertimu. Di sini ada kau, gadis kecil, berhak bicara. Saudara muda Setiawan, bagaimana menurutmu? Tidak bagus. Ada apa?
Kaget kalian menyerah sekarang. Lenyapkan ilmu bela diri kalian. Aku bisa ampuni nyawa kalian. Dasar tukang babi, tadi kamu sombong banget kan? Tunggu Senior Lin datang, lihat, dia akan potong kedua tanganmu. Bikin kamu tidak bisa lagi menggunakan. Pisau babi murahan itu buat pamer. Pedang surga cuma itu? Tidak sulit. Hahaha, kamu gila ya? Pedang surga adalah ilmu pedang terhebat di dunia. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya hanya bisa menguasai sedikit saja. Kamu seorang sampah tanpa dantian, masih seorang tukang babi berani bilang tidak sulit. Jangan lupa tadi justru aku tukang babi ini yang bikin kamu nangis minta ampun. Kamu aku dengan sampah sepertimu untuk apa dipersoalkan? Pokoknya kematianmu sudah dekat. Siapa yang berani menghina pedang surga? Senior Lin, ini dia sampahnya. Tidak hanya menghina pedang surga, tapi juga bilang pedang surga mudah, benar-benar sombong sekali. Cepat beri pelajaran padanya. Senior Lin anak ini tidak tahu diri menghina martabat pedang surga. Mohon Anda membela kehormatan pedang surga. Kamu menyebalkan. Kenapa datang lagi? Mohon ajari saya pedang surga. Ayo. Sampah, tadi kamu bilang pedang surga gampang. Begitu melihat Senior Lin kamu jadi tidak bisa bicara. Takut ya. Setelah Senior Lin menghajar kalian, aku akan menghancurkan ilmumu, lalu mengikat ibumu dan kakakmu kembali ke keluarga. Setiawan untuk dipermainkan oleh semua pelayan keluarga. Setiawan, hahaha. Kamu memukulku. Senior Lin, apa maksud Anda? Murid Lin Qingping memberi hormat kepada guru. Maafkan saya tadi, kurang ajar. Mohon guru menghukum saya. Murid Lin Qingping memberi hormat kepada guru. Sejak perpisahan dulu, aku mencarimu selama 5 tahun. Hari ini akhirnya bertemu. Ini tidak mungkin. Lin Qingping terkenal sejak muda. 10 tahun lalu sudah di peringkat pedang, menduduki peringkat atas. Sungguh konyol. Lin Qingping yang nomor 1 di peringkat pedang, dia adalah murid Cheng Feng. Anakku sudah hebat begini. Pasti sudah banyak menderita. Bisa membuat Lin Qingping, sang nomor 1 pedang, berlutut mengakui guru, kemampuannya mungkin lebih dari yang kukira, masih tersembunyi. Lin Qingping, apa kau salah orang? Dia hanya bisa sedikit ilmu pedang. Mana mungkin bisa pedang surga? Kalian berdua benar-benar durhaka. Murid tidak sopan. Mohon guru memaafkan. Tidak apa-apa. Bangunlah. Kudengar kau sekarang sukses. Sudah jadi nomor 1 pedang. Guru terlalu merendah. Dulu jika bukan karena bimbingan guru, murid tidak akan mendapat banyak manfaat. Qingping juga karena guru, Qingping mendapat nama julukan nomor 1 pedang ini. Tapi jika guru menjadi nomor 2, di dunia ini tak ada yang berani mengaku nomor 1. Lin Qingping, jangan lupa janjimu membantu keluarga Hartono. Apakah kau akan ingkar janji? Keluargamu memiliki kitab warisan, aku baru setuju bekerja sama. Tapi keuntungan kecil ini, mana bisa dibandingkan dengan budi guru? Perjanjian dibatalkan. Berani tidak hormat kepada guruku, kalian pantas mati. Lin Qingping, kau akan menyesal. Tunggu, meskipun perbuatan mereka jahat, tetapi tidak layak dihukum mati. Hancurkan kultivasi mereka, beri hukuman ringan sebagai peringatan. Ya, murid akan patuh pada perintah guru. Kultivasiku. Suka main perempuan ya? Kau mau apa? Kalau begitu, ku buat kau tak bisa jadi laki seumur hidup. Hilangkan sepenuhnya nafsu itu.
Kalian semua keluar dari keluarga setiawan. Jika tidak, jangan salahkan aku tegas. Sekelompok pengkhianat. Kumohon lepaskan kami. Keluarga Hartono rela menjadi budakmu hanya memujamu. Saat kalian mempermalukan keluargaku, tidak pernah terpikir akan hari ini. Xiaobao, tunggu. Sebelumnya aku buta, mohon ajari aku ilmu pedang. Hei, dasar bocah, kau tahu aturan. Belajar jadi murid, juga harus urut-urutan. Aku murid pertama guru, belum belajar apa-apa. Kenapa yang datang kemudian unggul? Aku ingin melindungi keluarga setiawan. Aku sungguh ingin belajar, kumohon. Guru benar. Begitu bertindak akan timbul masalah. Sudahlah, beri mereka jawaban seadanya. Pedang surga tidak boleh diajarkan keluar. Aku hanya bisa berdasarkan ilmu pedang, memberi sedikit petunjuk. Ingat, kekuatan berasal dari tanah, hati mengikuti pikiran. Guru, jelaskan sedikit lagi dong. Murid bodoh, belum sepenuhnya mengerti. Kakak, ayah menyuruhku memberikan sesuatu. Ayo. Guru. Cuma menipu dia untuk menemaniku. Langsung pergi begitu saja. Wah. Wah, tubuh ini. Paman, ini apa? Latihan apa yang sulit? Metode melihat energi. Siapa di luar? Makasih ya. Paman, aku ada urusan. Pergi dulu. Kakak, aku cuma mau ngasih sesuatu. Kau seorang gadis, lagi sembunyi-sembunyi ngapain? Aku teringat ayahku menyuruhku memberimu sesuatu. Makanya aku kesini. Mana barangnya? Aduh, aku lupa. Aku ambil sekarang. Hei. Lain kali, aku harus membuatnya tahu. Apa itu perbedaan pria dan wanita? Sampah pikiranmu kacau jiwa dan ragamu berantakan dengan kemampuanmu yang sebegini. Bagaimana bisa mengalahkan pedang surga? Kultivasiku dihancurkan. Kultivasiku semua dihancurkannya aku. Aku tidak rela. Lu Cheng Feng, penghinaan yang kau berikan padaku. Pasti akan kubalas ribuan kali lipat kembali. Hahaha, pedang surga tidak semudah itu dihadapi. Sudahlah. Sekarang kau sudah kehilangan kemampuan bela diri dan menjadi kasim, 7 emosi dan 6 nafsu sudah rusak, cocok untuk berlatih teknik tebasan putus asmara ini. Untuk melatih ilmu ini, harus memutuskan perasaan dan nafsu terlebih dahulu. Barulah pedangmu bisa kejam dan tanpa ampun. Hahaha. Lu Cheng Feng, tunggu aku selesai berlatih, aku akan mencincangmu menjadi berkeping-keping. Guru, kau begitu membantuku, murid tidak tahu bagaimana berterima kasih. Kemarilah. Mengapa kau begitu benci pada pedang surga? Tentu saja karena guruku yang baik itu. Fang Qiming dahulu, guru tidak mau memberikan ajaran sejati pedang surga kepadaku, malah diberikan padamu. Sekarang aku akan membuat orang yang paling kau sayangi mati tak utuh. Biarkan kau tahu aku tanpa pedang surga tetap bisa menghancurkan segalanya milikmu. Ini enak, kakak senior, makanlah. Tenang saja. Ayah menyuruhku menggantikannya memimpin perguruan. Dia pergi ke gunung belakang untuk berkultivasi. Ini juga enak.
Cheng Feng, kamu jangan jadi pria pengkhianat. Kakak, apaan ini? Guru. Aku mendapat kabar pendekar agung Kota Awan muncul pamer di jalanan menarik banyak pendekar pedang pergi ke sana. Apa? Kota Awan pendekar agung muncul. Ayahku turun gunung. Pendekar agung mengasingkan diri puluhan tahun, tidak pernah begitu heboh, bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Guru lebih takut repot daripada aku, pasti tidak mungkin begitu mencolok, apalagi aku baru bertemu dia sebulan lalu. Benar. Mungkin ayahku menghadapi masalah sulit terpaksa memperlihatkan jejak. Pasti ada orang menyamar menggunakan nama guru besar. Perbuatan semacam ini tidak termaafkan. Aku dan adik perempuan mari kita pergi ke Kota Awan. Lebih baik biarkan murid pergi dulu ke Kota Awan mencari tahu keadaan sebenarnya guru paman guru. Kalian bisa menyusul nanti. Baik, pergilah ya. Cheng Feng, dunia persilatan berbahaya, hati-hati dalam segala hal. Kakak, aku tahu. Kamu juga harus ingat lindungi adik perempuannya. Kakak laki-laki sangat hebat, pasti akan melindungiku. Tuan, cepatlah kembali, aku pasti akan bersama kakak senior rajin berlatih menunggu Tuan kembali memeriksa. Aku dan anakku baru bersatu sebulan harus berpisah. Janji pada ibu. Harus jaga dirimu baik-baik. Udara dingin, jangan kedinginan di malam hari, dan juga makan yang teratur. Ibu, kamu juga jaga kesehatan. Tuan Pedang Surga tertarik padamu, itu keberuntunganmu selama 8 generasi. Ikut kami pulang dengan patuh. Kamu akan dapat keuntungan. Dua pendekar muda, tolong. Tolong. Aku sedang bingung mau cari info, langsung datang sendiri. Tuan-tuan yang baik, mungkin ada kesalahpahaman. Ini bukan urusanmu, tukang babi, yang bisa kau campuri. Cepat pergi. Aku dengar kalian bicara tentang Wuzun. Apa mungkin Wuzun adalah seorang bejat yang memaksa? Dari mana datangnya si tampan ini? Kau siapa? Berani-beraninya kau urusi urusan Wuzun? Sepertinya kau bosan hidup. Lepaskan gadis ini. Hahaha, ada lagi cewek cantik, Bang. Hari ini kita beruntung ya. Hahaha. Hanya pandai bicara saja, sampah. Bersembunyi di belakang wanita, itu bukan keberanian. Minggir, kalau tidak, kau ikut dibawa untuk dipersembahkan kepada Wuzun. Coba sih. Hati-hati kiri, serang bagian bawahnya. Cewek lumayan bisa mati aja. Kalian siapa sebenarnya? Cepat pergi. Kakak masih hebat seperti biasa. Hanya dengan satu arahan aku bisa menang. Terima kasih banyak kepada dua pendekar muda yang telah membantu. Aku Indah Cahyani sangat berterima kasih. Bangunlah. Hanya bantuan kecil. Nona Indah, yang mereka bicarakan, Maha Guru bela diri, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Sekitar sebulan yang lalu, tiba-tiba ada kabar di dunia persilatan bahwa Maha Guru bela diri muncul, tepatnya di Kota Awan. Banyak pendekar pedang berkumpul. Semua ingin melihat penampilan Maha Guru. Namun, orang ini menggunakan nama Maha Guru untuk mengumpulkan uang di mana-mana dan membuat kekacauan. Membuat Kota Awan kacau balau. Tidak ada yang melawan?
Itu kan maha guru bela diri. Peringkat pedang diciptakan langsung olehnya. Dan para ahli di peringkat itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Rakyat biasa mana mungkin melawan. Lalu hari ini mereka menangkapmu. Untuk apa? 3 hari lagi. Akan ada jamuan para pendekar yang diadakan oleh Maha Guru, mengundang semua pendekar pedang dari seluruh penjuru, untuk menyusun ulang peringkat pedang. Orang-orangnya bilang, aku diminta untuk hadir menghibur mereka. Begitu rupanya. Tapi dengan skala sebesar ini, benar-benar tidak ada masalah. Adek, perjalanan kita jauh. Ayo cari tempat untuk beristirahat dulu. Aku tahu ada penginapan tidak jauh dari sini. Kalian berdua bisa ikut aku untuk beristirahat. Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku. Tidak perlu. Bagus kalau begitu. Terima kasih Nona Indah. Kamu sudah tahu, aku satu tim dengan mereka. Langkahmu ringan dan mantap, napasmu panjang dan teratur. Jelas seorang pesilat bukan orang biasa, 3 orang itu bukan tandinganmu sama sekali. Apalagi kamu juga sudah melihat arah kami sengaja lari ke sini. Sepertinya aku meremehkanmu. Kekuatannya aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Katakan, siapa yang mengutusmu? Larinya cukup cepat. Sejak mendengar berita munculnya Wujun, aku merasa di belakang layar selalu ada tangan yang mendorong kami. Siapa sebenarnya orang di balik ini? Kakak senior, jangan-jangan kamu suka sama wanita itu. Masih belum puas? Masa sih? Syukurlah kakak harus milikku seorang. Kamu keluar dulu, aku ganti baju. Hamba gagal melaksanakan tugas. Mohon hukuman. Sial. Tuan jangan marah, biarkan hamba meredakan amarah Tuan. Kamu cuma pelacur yang digerayangi banyak orang, berani-beraninya kamu jijik padaku. Ampun Tuan, aku masih berguna, aku bisa merubah wajah. Baiklah, kuampuni nyawamu. Enyahlah. Lu Cheng Feng, dendam antara kita takkan selesai selamanya. Kak, aku... Guru, akhirnya aku menunggu kalian. Begitu aku menerima pemberitahuanmu, aku langsung datang. Sebelum kamu masuk tidak bisa mengetuk pintu? Apa aku datang pada saat yang salah? Guru, paman guru, lanjutkan saja, lanjutkan. Aku tidak melihat apa-apa. Kembali sini. Bagaimana hasil penyelidikan yang kamu lakukan? Guru, aku sudah menyelidiki. Yang disebut pendekar agung itu, di sebuah rumah besar di timur kota, jarang keluar, penjagaan sangat ketat. Aku tadinya ingin langsung menemuinya untuk bertanding menguji sedikit, tapi takut membuatnya waspada, tidak berani menerobos paksa. Namun aku sempat melihatnya dari jauh, orang itu berjalan dengan sombong. Di sekujur tubuhnya tidak ada sedikit pun aura pedang surga. Ternyata palsu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Bagus, sebuah taktik memancing musuh masuk perangkap. Mereka tidak datang untukmu, kan? Jangan khawatir. Kemampuan kakak kamu kan sudah tahu. Karena mereka menargetkanku, maka kita akan memanfaatkan rencana mereka. Pertemuan para pendekar untuk pemeringkatan pedang kali ini pasti akan campur aduk.
Kamu tidak perlu bersembunyi, tunjukkan kemampuanmu dengan tenang. Aku juga akan ikut serta. Ya, guru. Akhirnya bisa membuat guru melihat sendiri hasil latihan murid selama ini yang telah kucapai. Tunggu sebentar, Tuan. Boleh saya tahu peringkat berapa Anda di daftar pedang? Ada bukti identitas? Kalau tidak ada di daftar, tidak bisa masuk. Maka harus ada ahli pedang dari daftar sebagai referensi, atau uji dengan batu uji ini. Asalkan energi pedang bisa mencapai kedalaman yang ditentukan, boleh masuk. Lin Qingping ini, kenapa tidak bilang dari awal ada aturan begini? Orang di daftar pedang, aku cuma kenal dia. Referensiku adalah Lin Qingping. Hei bocah, apa kau bicara mimpi? Itu adalah yang nomor 1 di daftar pedang, pendekar Lin Qingping. Mana mungkin kau, orang tidak dikenal, bisa punya hubungan dengannya? Wah, jadi kau kenal dia? Meski aku belum pernah bertemu dengan pendekar Lin, tapi dia dengan jurus pedang surga, bertahan di puncak bertahun-tahun. Dia adalah sosok yang tak terjangkau bagi kami para pendekar pedang. Aku tidak merasakan energi dalam tubuhmu lemah, juga tidak bawa pedang. Mana ada orang seperti murid bela diri? Pasti kau cuma mau menyelinap masuk, bermimpi siang bolong. Siapa bilang aku tidak bawa pedang? Ini pedangku, pisau babi. Hahaha, pisau babi? Hanya seorang tukang jagal, benar-benar bikin ngakak. Mending balik ke desa jagal babi. Haha. Sudah, karena kalian berdua tidak ada di daftar pedang dan tidak punya referensi, silahkan kembali. Jangan menghalangi di sini. Kau. Tunggu. Siapa bilang aku tidak ada di daftar pedang? Tidak bisa membuktikan bahwa aku punya kemampuan untuk masuk. Hahaha, siapa lagi? Orang-orang di peringkat pedang kota awan ini apakah tidak ada yang bisa bertarung denganku? Gao Changlan ini sudah mengalahkan 8 orang berturut-turut. Lihat saja momentumnya, peringkat pertama akan berganti. Bukan tidak mungkin ya? Meskipun orang itu hebat, masih bisa mengalahkan pendekar Lin Qingping, pedang surga. Kekuatan pedang surga tidak semudah itu dikalahkan. Tapi bukankah itu aneh? Ilmu pedang patah tulang warisan keluarga Gao Changlan keras dan mendominasi. Tapi gerakannya licik dan kejam, sama sekali tidak cocok. Setelah kamu bilang begitu, aku juga menyadarinya. Ilmu pedang patah tulang itu lebar dan terbuka, tapi gerakan tubuhnya sekarang sulit ditebak, sangat aneh. Di mana Lin Qingping? Keluarlah dan bertarunglah denganku. Gao Changlan, siapa sangka setelah ilmumu dihancurkan, kamu masih punya kekuatan untuk bertarung. Jangan banyak bicara, bajingan Lu Chengfeng itu. Bersembunyi di mana? Suruh dia keluar. Bagaimana orang ini bicara? Tidak apa, Lin Qingping tidak bisa mengalahkannya. Orang sepertimu pantas membuat guruku turun tangan? Tunggu sampai aku menghancurkanmu. Lihat apakah dia masih bisa menjadi kura-kura pengecut itu. Omonganmu memang jauh lebih sombong dibandingkan beberapa bulan lalu. Ayo, biarkan aku melihat ilmu sesatmu ini seberapa hebatnya. Ini Gao Changlan. Ada apa sebenarnya? Tebasan putus asmara, sepertinya aku pernah dengar guru menyebutnya. Katanya, untuk melatih ilmu ini, harus mengebiri diri sendiri dulu. Pantasan dia hanya dalam 3 bulan bisa meningkat ke level ini, tapi senjata iblis ini sangat berbahaya, kesurupan sudah biasa. Akhirnya hari ini tiba. Kau dan Lu Chengfeng, si brengsek itu, kalian harus mati. Coba pikirkan, bagaimana aku dulu mengajarimu. Guru, Anda datang. Lu Chengfeng, akhirnya kau muncul juga. Kebetulan kau selanjutnya. Aku akan memotongmu satu persatu menjadi potongan-potongan kecil. Biarkan kau merasakan rasa hidup lebih buruk dari mati. Menyapu pedang seperti memotong ombak. Langkah mengikuti gerakan tubuh. Pedang lewat, angin pun dingin. Baik-baik. Baik. Baik-baik. Mustahil. Pantas saja guru, beberapa kata singkat membuatku langsung paham memahami teknik pedang yang lebih dalam. Pada akhirnya, ini hanya jalan sampingan seumur hidupku, tidak akan bisa melampaui pedang surga. Aku tidak percaya, aku tidak akan kalah.
Ini adalah ilmu bakar darah. Dalam waktu singkat bisa meningkatkan tenaga dalam beberapa kali lipat, tapi konsekuensinya membakar darah dan esensi sangat merusak tubuh. Dia menggunakan suatu teknik meningkatkan kemampuan dalam waktu singkat. Kekuatannya lumayan bagus. Hanya efek sampingnya lebih parah dari tebasan putus asmara. Meskipun begitu. Tetap jauh lebih lemah dari kakak seperguruan. Lin Qingping, aku ingin kau mati. Kenapa? Apakah hanya itu kemampuan peringkat 1 pedang? Bisakah kau berdiri lagi? Bisa berdiri? Guru. Murid telah mempermalukan guru. Sampah, semuanya sampah. Yang disebut master di sini tidak ada yang bisa bertarung. Hari ini aku akan mengambilmu lebih dulu kepala Lin Qingping untuk meluruskan kesalahan, memberitahu kalian apa itu teknik pedang sejati. Muridku, kamu belum pantas mengajariku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Selanjutnya serahkan padaku. Pria tampan yang main-main ini, dari mana munculnya? Apakah dia mengerti pedang saja masih diragukan? Hanya di atas batu uji pedang hanya menang tipis dariku baru mendapat kualifikasi untuk masuk. Bahkan pendekar Lin pun tidak bisa mengalahkannya. Gao Changlan ini dia hanyalah seorang tukang jagal. Apa artinya? Lu Chengpeng hari ini. Aku pasti akan bertarung sampai mati denganmu. Kau akan membayar harganya? Untuk melatih tebasan putus asmara harus mengebiri diri sendiri. Kamu harus berterima kasih karena aku mengebirimu. Baru punya kesempatan untuk berlatih. Aku bunuh kau. Terlalu lambat. Jangan banyak bicara, kalau berani jangan menghindar. Terima dulu tebasan putus asmara ini. Iblis dalam hati bermunculan, bahkan diriku yang sebenarnya pun tidak bisa kau lihat. Pedangmu bisa mengenai apa? Kalau berani jangan menghindar. Gao Changlan ini sejak awal hatinya tidak benar. Sekarang berlatih ilmu setan. Yang mengalir di meridiannya semua adalah kekuatan kotor yang curang dan mematikan, cepat atau lambat akan meledak dan mati. Diam, kalian semua akan mati. Selanjutnya, perhatikan baik-baik apa itu pedang surga yang sebenarnya. Lu Chengfeng, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Kamu kalah. Satu tebasan. Hanya menggunakan satu tebasan, mengalahkan Gao Changlan. Itu adalah pendekar Lin, peringkat 1 dalam daftar pedang, yang bahkan dia tidak bisa kalahkan. Jenius yang begitu muda, hari ini saya beruntung bisa melihatnya. Sebelumnya saya benar-benar buta, saya mengejek orang hebat seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Pertarungan ini dimenangkan oleh Lu Chengfeng. Yang Mulia Wuzun peringkat 1 daftar pedang kali ini, bagaimana keputusan Anda? Jika tidak ada yang menantang lagi, maka juara 1 daftar pedang edisi ini adalah pendekar muda ini. Maka saya umumkan, tunggu.
Andalah yang terkenal di dunia persilatan, Senior Wuzun. Pertemuan para pendekar kali ini disebut untuk menyusun ulang daftar pedang. Karena saya sudah menjadi juara 1, maka saya ingin melihat legenda kehebatan sebenarnya dari pedang surga. Apakah dia gila? Meskipun dia sangat hebat, tapi itu adalah Wuzun sendiri. Anak muda bersemangat itu bagus. Tapi dia terlalu tidak tahu diri. Kekuatan pedang surga bukan sesuatu yang bisa dilihat orang biasa sembarangan. Anak muda jangan terlalu ambisius. Nama besar senior pedang surga tersebar luas. Kami para pendekar muda sangat mengaguminya. Hari ini semua pendekar pedang berkumpul. Jika tidak bisa melihat sendiri, senior memperlihatkan ilmu pedang yang luar biasa. Bukankah itu kerugian besar? Baik. Benar, mohon senior pedang surga menunjukkan kemampuannya. Ya, Tuan Wuzun, biarkan kami melihatnya. Benar, biarkan senior pedang surga menunjukkan keahliannya. Guru, karena masalah hari ini sudah selesai, kalau begitu kita ke penginapan adakan pesta perayaan. Bagaimana kalau kita rayakan dengan meriah? Kalau begitu kau yang atur. Baik. Mereka itu sangat berisik. Aku jadi tidak bisa berbicara dengan kakak senior. Awas, itu wewangian pembius. Keluarlah. Kenapa kau punya wajahku? Kau diutus oleh Gao Changlan? Bagaimana kau tahu? Orang yang bermusuhan dengan kakak seniorku. Hanya dia. Katakan, apa tujuan kalian? Wewangian pembiusku titik akupuntur diblokir juga tak berguna. Waktunya sudah habis. Hari baik kalian sudah berakhir. Semua ini di kota awan. Semua ini adalah rencana Anda, kan? Pantas saja kau murid Fang Qiming. Akulah yang menyuruh orang berpura-pura menjadi Wuzun menempa kembali peringkat pedang menarik para pendekar dari segala penjuru. Akulah yang mengajar Gao Changlan menguasai tebasan putus asmara untuk mengalihkan perhatian kalian. Semua yang terjadi hari ini, semua sudah dalam perhitunganku. Tapi kau sudah tahu lalu bagaimana? Wanitamu sekarang ada di tanganku, sedangkan kau sudah kehabisan tenaga. Adi. Kakak, kok cepat pergi? Hari ini kalian tidak ada yang bisa pergi. Kembalikan dia padaku. Kau kira kenapa aku buang-buang waktu bicara? Racun tulang indah Cahyani menyerap melalui kulit menutup titik akupunturmu pun tak berguna. Apa kau merasa organ dalammu mulai sakit? Lu Cheng Feng. Aku akan membunuhmu. Menyombongkan diri. Lu Cheng Feng, kamu pikir aku sudah merencanakan selama bertahun-tahun tanpa persiapan apapun? Kamu terlalu naif. Ku ingat, kami tidak ada hubungan denganmu. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Tanyakan saja pada gurumu yang terkutuk itu. Guruku? Dulu,
Aku dan Fang Qiming berguru pada guru yang sama. Orang tua terkutuk itu tidak mau mewariskan ajaran sejati pedang surga kepadaku, malah mewariskannya pada ayahmu. Pemuda bodoh itu, apa yang dia tahu? Orang bodoh sepertinya hanya bisa terus berlatih pedang. Bagaimana dia tahu cara menggunakan pedang surga secara maksimal? Ternyata kamu adalah pengkhianat yang ingkar janji. Diam. Tidak. Pedang surga yang ilmu pedang tiada duanya di dunia ini seharusnya digunakan untuk menyatukan dunia persilatan, berkuasa di dunia persilatan. Orang tua terkutuk itu malah bilang aku berarti jahat. Juga bilang kalau untuk berlatih pedang surga harus orang yang tulus hatinya. Dia membuangku seperti sampah. Itu semua alasan. Hari ini aku akan membuat kalian juga merasakan penderitaanku dulu. Saudari. Kakak senior, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cahyo Pramono, lepaskan dia. Kamu pikir mungkin? Lepaskan dia. Hadapi aku dulu. Kak? Racun pengikis tulang sudah masuk ke sumsum tulangmu. Bagaimana kau bisa melawanku? Kak, pergilah. Akulah target sebenarnya. Kau tidak perlu menyelamatkanku. Tidak mungkin. Aku pasti akan membawamu kembali. Kini kau kehilangan semua kemampuan bela dirimu. Meridianmu putus total. Kau sudah tidak berguna. Kau masih ingin menyelamatkan adik perempuanmu yang tercinta. Pada hari ke-7, pergilah meratap pada gurumu. Tidak. Adik laki-lakiku yang baik, kau akhirnya muncul. Sejak kau melukai guru parah, kau bukan lagi kakak seniorku. Jangan banyak bicara. Hari ini aku akan menyelesaikanmu juga. Mati saja. Tidak bagus. Kekuatan Cahyo Pramono jauh melampaui dulu. Terpaksa bawa mereka pergi dulu. Fang Qiming, kau selamatkan mereka, lalu apa? Meridian putus total, sudah tidak berguna. Dunia persilatan ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Itu Gao Changlan dilakukan oleh para bajingan itu. Ceritanya panjang. Di mana ibuku? Mama. Ayah tak berguna. Tidak bisa melindungi ibumu. Kamu tidak layak menjadi ayahku. Baru kemarin, Gao Changlan bajingan itu membawa rombongan, merampok namun tidak mendapat apa-apa. Mereka membawa pergi ibu. Di mana orang-orang keluarga Wijoyo? Ikut aku bersembunyi di dalam dulu. Dulu, kalian keluarga Wijoyo tidak mau memberikan gelar perguruan bela diri nomor 1 kepada keluarga Hartono. Sekarang toh akhirnya kudapatkan juga. Jangan kira putra kalian itu pulang bisa menyelamatkan kalian. Dia sekarang hanyalah seorang yang benar-benar tak berguna. Ibunya juga masih dalam genggamanku. Ibu! Cheng Feng, penampilanmu sekarang pergi hanya akan mati sia-sia. Gao Changlan. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Bukankah semua ini karena kalian yang tidak mau menyerahkan perguruan?
Sebulan lagi, aku dan guruku akan mengadakan jamuan pemimpin persilatan, mengundang para pendekar seluruh dunia, bersama menetapkan tatanan persilatan baru. Saat itu, akan menggunakan darah Lin Yuero dari keluarga Wijoyo sebagai persembahan. Aku pasti akan menyelamatkan ibu. Terima kasih, aku akan membalas budi sebesar-besarnya. Baik, manfaatkan kekuatan ini. Kamu segera mulai berlatih. Baik. Ibu, tunggu aku. Kamu bilang hari ini, Lu Chengfeng, si bajingan kecil itu, apakah dia akan datang? Kalau dia berani datang, aku akan membuatnya jadi cacat seumur hidup. Menyiksanya dengan potongan demi potongan. Melihat dengan matanya sendiri aku membunuhmu, membuatnya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Xiaobao, ibu mohon padamu jangan datang. Selama sebulan ini, Cahyo Pramono dan Gao Changlan semakin kejam dalam bertindak. Kudengar sekte-sekte yang tidak patuh langsung dimusnahkan seluruh keluarganya. Aku lihat masa depan persilatan sungguh mengkhawatirkan. Ya, semua orang takut. Entah kapan ada orang yang menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Ayah, menurutmu Chengfeng bisa tepat waktu? Pasti bisa, kita harus percaya padanya. Gerakan ke-9 pedang surga ciptaan sendiri akhirnya berhasil. Ibu, aku datang. Para pendekar guruku, Cahyo Pramono, kebajikan dan bakatnya cukup untuk memimpin semua kekuatan bela dirinya bisa menakuti musuh. Dialah satu-satunya yang pantas menjadi pemimpin persilatan hari ini. Saya mohon kalian semua menyaksikan. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Saya Cahyo Pramono merasa rendah hati. Setelah menjadi ketua, saya akan berusaha untuk kesejahteraan dunia persilatan, menegakkan ketertiban. Mulai hari ini, setiap perguruan harus menyalin dan menyerahkan ilmu bela diri inti mereka untuk memperkaya perpustakaan murid-murid. Terbaik juga harus bergiliran bertugas di kediaman ketua. Jika ada perguruan yang menyembunyikan atau melanggar perintah, maka seluruh keluarga akan dimusnahkan. Sepertinya tidak ada keberatan. Maka, kita mulai dengan menghukum para pemberontak dari keluarga Setiawan untuk memberikan contoh. Bajingan Lu Chengfeng tidak datang. Sepertinya anakmu yang tidak berguna itu juga tidak terlalu peduli padamu. Xiaobao, bertahan hidup dengan baik. Saya keberatan. Kamu cari mati. Zenshan. Ayah. Cepat pergi. Mau pergi? Kenapa kau lakukan ini? Ibumu ada di tangan mereka. Hanya dengan cara ini, kau bisa bertindak tanpa ragu. Zenshan, kau ternyata. Dulu, akulah yang salah.
Seumur hidupku, aku berhutang padamu. Sangat banyak. Sekarang, akhirnya melakukan hal yang benar, Cheng Feng. Bisa aku memanggilmu ayah? Ayah. Mulai sekarang, keluarga setiawanku serahkan padamu. Ayah, semua baik-baik saja di keluarga Setiawan, tenanglah. Ibu, kakak, ayo kita pulang. Baik, kita pulang. Tamat.